dasar kita dari mana bahwa kita tidak percaya pengadilan. Mestinya kita siapkan konsep. Saya kira ide-ide dari seperti Pak Dr. Carlos Medan tentang peradilan otonomi itu sebenarnya itu sebagai pihak yang mencoba memfasilitasi hadir di pengadilan. Hakim itu pasif dalam perkara perdata. Dia tidak ada kepentingan. Jadi yang bersumpah itu dua pihak. Seremonial dibuat sedemikian rupa di mana tempat saling berbalik sumpahnya. Kalau misalnya si A melempar sumpah kepada si B, misalnya A dan B berkelahi, A melempar supaya B yang mengangkat sumpah. Kalau dia berani angkat sumpah, maka dia pemiliknya, kita ikhlas. Kalau dia tidak berani angkat sumpah, misalnya dia balik kepada kita juga bahwa kita yang bersumpah. Oh itu, kita buat ritual, kita buat sekeramat mungkin. Sehingga helu tite pakam sumpah garo. Kalau benar-benar tidak menanayala misalnya. Seperti itu. Jadi ini sudah ada di hukum positif. Cuma kan praktek belum ada. Pertanyaan kita, kenapa belum ada praktek? Siapa yang memulai? Hakim itu pasif dalam perkara perdata. Perang itu, pembunuhan itu kan pidana. Dia bersumber dari perkara-perkara keperdataan. Sengketa tanah itu keperdataan. Memang dalam 1-2 kasus itu ada juga tindak pidana. Misalnya pembunuhan antar orang terus kemudian melibatkan kampung, perang. Nah, itu pidana, menyebabkan pidana. Tetapi kalau tanah itu wilayah hukum keperdataan, persengketaan keperdataan. Jadi dia tunduk pada hukum perdata. Alat-alat bukti dalam hukum perdata dan satu hal yang membedakan, kalau dalam perkara pidana itu minimal 2 alat bukti orang salah, maka di dalam perkara perdata masalah sumpah itu dia bisa menghentikan perkara. Hakim sudah bisa menjatuhkan putusan siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena itu kan kehendak dua pihak. Jadi bukan hakimnya yang memutus, tapi para pihak itu yang memutus sengketa di antara mereka melalui sumpah. Yang ada hukum alat bukti di perkara perdata di peradilan modern itu ya sumpah itu. Itu yang saya coba kaitkan dengan adat Belianara. Orang Jawa kan kita kenal dengan sumpah pocong. Mungkin ini sejarahnya hukum positif mengakomodir alat bukti sumpah itu contoh di daerah Jawa, karena memang ini produk orang-orang Belanda waktu itu. Mungkin contoh yang dilihat di masyarakat Jawa, sumpah pocong. Tapi kalau dia juga lihat ada sumpah di Adonara sana, ya sudah terakomodir dalam alat bukti sumpah tadi. Jadi tinggal itu yang di mediasi. Saya kira itu. Poin saya itu aja. Sekian, terima kasih. Terima kasih sama Mat Hakim yang sudah meyakinkan kita bahwa kita perlu percaya pada institusi penegak hukum, institusi peradilan modern ini. Kita coba Pak, baru tidak percaya alanai. Menurut Pak Mat Hakim ini salah. Mesti coba pulihkannya deh, kira-kira begitu. Selama ini tak awakit baru bisa dibawa si lembaga peradilan modern. Supaya masih sambung dengan Pak Mat Hakim ini, mungkin kita lompat ke advokat penasihat hukum sama Lambert Palaamang, kira-kira pertama mau hulang lembaga peradilan modern ini bisa dipercaya tidak? Atau katakanlah helu Pak Mat Hakim Marina aku nih, kalau tak amai ini bisa atau tak. Lalu yang kedua, sebagai penasihat hukum, Nio bisa dampingi atau untuk bawa sengketa ke peradilan modern bisa atau tak. Jadi kira-kira beberapa poinnya. Waktu 10 menit
dipersilakan sama Lambert Palama. Baik, terima kasih Abang Anton. Terima kasih sama Carolus Kopong Medan, sama Hakim dan beberapa senior yang lain, termasuk advokat Kakak Haris Tokan. Dari dua pembicara sebelumnya, saya mencoba mengambil benang merahnya begini. Kalau Pak Carolus Kopong Medan menekankan alternatif solusi yang sifatnya peradilan semi otonom nakuneh. Itu. Nah, dari pengamatan Goen dan juga beberapa kripsi adik-adik di Kupang, di Makassar, lalu di di Malang, teliti tentang perkara Redontena no Adobala, lalu Horowura Adnara Barat dengan Lamhala, lalu satu lagi Lawo Bunga Lawonara. Nah, dari 3 kajian rakyat ini, gue paralelkan dengan penelitian dari Badan Pertanahan Nasional tentang konflik pertanahan, mempertimbangkan ada alternatif peradilan lain, ya, yang masih di bawah lingkungan kekuasaan peradilan umum. Memang semua bermuara ke Mahkamah Agung. Nah, ini di pasal 25 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman itu sudah jelas dibuka. Apabila memungkinkan, maka bisa. Tapi itu dalam konteks peradilan negara. Kalau di Papua itu ada peradilan adat, tapi bukan peradilan negara. Rakyat hanya menyelesaikan secara adatnya saja. Kendalanya adalah apa yang dilakukan oleh hakim adat atau lembaga adat ini tidak mengikat hakim di dalam memutus sengketa keperdataan mengenai penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. Kembali, persoalan perang tanding lebih banyak dipicu oleh masalah tanah. Dari 15 kesimpulan, ada 15 masalah yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan. Ya. Untuk konteks Adonara, gue ulang talohena. Yang pertama, penguasaan dan pemilikan tanah. Yang kedua, batas. Yang ketiga, mengenai hak ulayat. Nah, kalau hak ulayat ini selalu didengungkan. Horowura dengan Lamhala juga sama, Redontena, Adobala juga sama. Lawo Bunga sama Lawonara juga sama. Lalu penyelesaiannya. Jadi konflik nakune muncul. Kalau gue melihatnya bukan karena tidak ada kepercayaan, enggak. Mungkin Pak Hakim pernah dengar pada tahun sekitar 90-91 ada perkara antara Tuawolo selaku tergugat melawan Tobi selaku penggugat. Itu Tanah Libu. Nah, tidak ada perang. Karena apa? Kesadaran kami ini bahwa ini lawan naik bak kakak aring. Aku yang mau naik nolong nak naik ke telaga bola. Itu persoalannya. Sehingga proses jalan, meskipun sampai MA, memang karena ada kelalaian formil dalam merumuskan gugatan. Gugatan penggugat dinyatakan need on van for klaar. Saya bilang itu nanti bisa digugat lagi selama belum ada waktu verjaringnya. Itu mengenai sikap seperti yang aku amat Marina punya bahwa tidak percaya atau tak. Jadi mulai dari keyakinan. Nah, yang gue coba katrol dua sisi ini. Lalu mengenai alternatif yang semi otonom nakune. Sebetulnya inherent dengan jalan pikiran Pak Ahmad, ya. Ini kan soal pembuktian saja sebetulnya. Pertama soal tempat. Bisa kok hakim dibawa ke masjid untuk mengangkat sumpah si orang yang mendalilkan atau menyangkal gugatannya ini. Boleh. Tetapi catatannya, pertama, sumpahnya apakah dengan sumpah tata cara agama menurut agama dan keyakinan yang dianutnya, atau sumpah menurut keyakinan
alias adat adonara tite. Sehingga boleh itu dijadikan patokan oleh hakim untuk mengambil keputusan pada saat musyawarah, termasuk sidang pemeriksaan lapangan, lalu dikaitkan dengan sumpah nakune. Nah, itu dalam hukum acara namanya sumpah pemutus. Jadi syaratnya itu yang pertama, tidak ada alat bukti lain. Itu Mahkamah Agung berkali-kali membuat itu. Itu mengenai alat bukti sumpah nakune. Kalau alternatif peradilan adat, saya kira ini tergantung politik hukum. Nah, dalam aspek hukum pertanahan sudah mulai digiring dari tahun 2012. Tapi karena patokan dasarnya adalah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, di mana pihak yang terlibat itu adalah pemodal besar, maka ganjalannya di DPR. Berbeda dengan konteks adonara. Kalau tidak individu lawan individu dalam satu desa, atau antar suku dalam satu desa, atau antar desa dengan desa. Sehingga dilarikan kepada, wah ini perkara antar persekutuan masyarakat hukum adat. Masyarakat adat itu berbeda dengan masyarakat hukum adat. Orang kadang salah menerjemahkannya itu. Apalagi dengan otonomi daerah, undang-undang mulai dengan perubahan keberapa itu, akhirnya dimasukin di dalam pasal 18B bahwa diakui hak-hak yang sifatnya tradisional. Itu boleh. Tapi hasilnya juga tidak mengikat hakim karena hukum acaranya. Hakim independen. Nah, gue lebih cenderung kepada soal sumpah nakune sehingga bisa mengakomodir. Apakah sumpah dengan agama? Ini pertanyaan buat Pak Hakim dan juga Pak Kopombedan kita renungkan. Ya. Yang sumpah pocong nakune kan intisarikan dari keyakinan Islam. Dibungkus dengan sedemikian rupa, dibawa ke masjid atau di tempat yang ibadah lalu sumpah. Syaratnya tidak ada alat bukti lain. Nah, mungkin perkembangan ini yang perlu kita apa? Nah, kembali soal watak orang adonara. Ini bukan soal tidak percaya. Contoh nyata ada kok. Tuawolo Tobi tidak pernah baku bunuh. Perkara jalan. Nah, gue setuju dengan Pak Ahmad Peten. Tidak ada satu orang pun bisa jadi hakim atas dirinya. Ini ada giumnya. Penelitian-penelitian yang dilakukan di tingkat nasional, itu kesimpulannya begini. Sengketa dan konflik, ini istilah teknis membedakan aja. Kalau konflik lebih luas, sengketanya hanya tidak meluas, katanya begitu. Tapi buat orang adonara, mau sengketa atau konflik, persoalannya itu tidak sesederhana yang didefinisikan oleh regulasi seperti Kementerian BPP, Badan Pertanahan Nasional itu. Di adonara konteksnya, kalau konflik, ya, kita ke pengadilan itu kan hanya menyelesaikan sengketa. Hanya menyelesaikan sengketa. Tapi tidak mengatasi konflik. Itu yang terjadi di adonara. Pertanyaan, apakah Adobala Redontena setelah putusan pengadilan Arawaki kamu atau tak? Dari tahun 52 sampai sekarang masih terjadi. Di 2012 sebelum pecah perang Lowo Bunga sama Lowo Nara. Nah, sehingga hal-hal ini coba dipikirkan. Kalau menurut gue, pertama inisiatif itu bisa kita lakukan dengan mendekati stakeholder yang ada di satu Flores Timur selaku orang-orang yang memangku otoritas di sana, lalu kepada komunitas-komunitas persekutuan masyarakat hukum adat. Ya. Persekutuan masyarakat hukum adat. Itu tuh adat, tapi belum tentu juga ada hukum adatnya. Nah, ini mungkin yang bisa gue rangkum. Nah, kalau yang alternatif yang Pak Kopombedan Marin memang bagaimana udah ngomong di tahun 2012 bagaimana sudah ngomong. Kita menghidupkan lagi peradilan adat yang sudah dimatikan secara bertahap, termasuk pengadilan swapraja. Nah, ini membutuhkan energi yang sangat besar, sumber daya manusia, budget. Nah, kriteria yang diajukan oleh bagaimana sederhana. Ada nggak hukum materialnya? Ada, meskipun hukum
pengadilan adatnya itu sudah dihapus di tahun 51 dengan undang-undang nomor sekian itu, tetapi secara material hukum adat itu tetap dipakai oleh hakim di dalam memutus perkara-perkara yang memang orang-orang itu hidup tunduk pada hukum adatnya. Seperti di Minangkabau, di Dayak, selalu dilakukan seperti itu. Hanya kalau ketika dibawa kepada persoalan yang lebih formil ke pengadilan, Mahkamah Agung bilang, ada juga rasa keadilan. Hakim, betul, hakim di perkara perdata sifatnya pasif. Tapi dalam membuat konstruksi hukum, pertimbangan-pertimbangan hukum, nah tidak terikat dengan apa yang dilakukan oleh hakim perdamaian desa atau adat nakune. Sehingga hal-hal yang dirasa itu tidak relevan, melanggar HAM, pasti ditolak Mahkamah Agung. Misalnya dalam sengketa soal waris, Titi Adonara nih, Inawayannya tidak punya hak waris, tapi ada putusan Mahkamah Agung, dia tidak mengikuti ketentuan hukum adat nakune bahwa Inawayannya juga subjek hukum yang punya hak, sama dengan dulu, janda tidak punya hak waris. Nah ini pemikiran-pemikiran progresif yang membuat ada perasaan keadilan terpenuhi. Nah, kalau Titi Adonara, persoalannya adalah rasa keadilan masyarakat Adonara. Kita boleh cari mediator. Kita boleh menyelesaikan lewat konsiliasi. Persoalannya kecurigaan dengan orang-orang yang mau kita hire jadi mediator atau konsiliator. Ini kan kita perlawannya toiro. Nah ini suku aku, nah ini dari mana? Nah, sehingga yang pertama nih bukan persoalan tidak percaya kepada lembaga pengadilannya, bukan. Saya sendiri terakhir menangani perkara di Bima. Saya usulkan lewat rekan saya Mansur Arsad, saya bilang, berani nggak saudaramu itu meminta sumpah desisor ke hakim, makan tanah di lokasi sengketa. Tapi tidak berani mereka. Seandainya itu berani, seperti Abang Ahmad omong, hakim pasti akan lihat kenapa. Titi Wahangka ini Adonara nih bukti surat yang girik, ketitir, petuk, Wahangka ini take. Hanya batasnya ini lung, batasnya ini kayo, persoalannya lung banget kerero kayak hilang. Kayo juga mata ya, go beluro kayak. Terus apa alat buktinya? Dalam situasi seperti ini, gue lebih cenderung kepada sumpah desisoir yang diminta oleh orang para pihak yang berperkara. Misalnya Gokong Ahmad Karolus, kalau memang Ahmad Karolus tidak nakota, ya sudah, gue mari hakim, tolong angkat sumpah naik. Dan konsekuensi itu harus gentleman. Karena gue belum pernah, kadang bahasanya begini, ini mau demaiki ma perkara ki, dia tetap lodo juga kama awakikan. Nah, ini yang jadi persoalan. Tapi ada contoh yang bagus yang perlu kita itu perkara tahun 91-92 sampai Mahkamah Agung antara Desa Tobi ya bukan desa nih kelompok tertentu tapi melawan Lauhong Desa Tua Wolo. Nah, ini hasil akhirnya sampai Mahkamah Agung dan gue cukup senang karena ternyata masyarakat mau mencoba untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya tidak harus dengan penuh begala gitu. Demikian ya bisa gue rangkum. Terima kasih Abang Moderator. Kembalikan ke Abang Moderator. Halo? Halo, terima kasih Ama Lambert. Nah. PR nanti taruh penulisan. Mau pidato Amalanaka itu tapi si guru BA dimasuk Pak Uli dan tulisan tag Uli kan ya. Jadi taruh penulis supaya juga bisa mengunyahnya lebih pelan.